Awalnya, kamu perlu menjalani kehidupan yang penuh penderitaan sebelum akhirnya kamu bisa terkenal dan sukses. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas kisah inspiratif dari Hans Christian Andersen, seorang penulis buku yang berasal dari Denmark. Bagi yang tidak familiar dengan namanya, mungkin kalian akan lebih familiar dengan karya dongeng populernya, seperti The Ugly Duckling, The Little Mermaid, dan sebagainya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Hans Christian Andersen lahir pada tahun 1805 di Odense, Denmark. Dia terlahir dalam keluarga yang miskin. Ayahnya merupakan pembuat sepatu dan ibunya bekerja sebagai tukang cuci pakaian. Rumah mereka hanya terdiri dari satu ruangan saja yang multifungsi, sebagai tempat kerja ayahnya, tempat tidur keluarga, dan dapur. Walaupun mereka tidak kaya, namun suasana di dalam rumah mereka cukup gembira. Ada buku, musik, dan barang seni untuk dinikmati. Pada zaman tersebut, buku merupakan barang yang cukup mahal. Namun kecintaan ayahnya pada literatur membuat mereka memiliki satu lemari yang penuh dengan buku. Inilah yang kemudian menggugah kecintaan Hans terhadap membaca dan kemampuan imajinasi. Hans kecil juga sering menghabiskan waktu dengan mendengarkan para wanita tua di rumah sakit jiwa setempat saat mereka memintal benang sambil bercerita kisah mereka. Ini merupakan tempat di mana kakeknya juga dirawat. Sejak kecil, Hans merasakan kesepian dan rasa minder yang mendalam. Perasaan ini lalu mendorong dirinya untuk mencari perlindungan di ruang pemintalan rumah sakit jiwa, sementara teman sebayanya pergi ke taman bermain. Pada tahun 1812, ayahnya mendaftar untuk menjadi anggota militer, berharap mendapatkan uang yang lebih banyak untuk keluarga mereka. Namun sayangnya, pada tahun 1816, ayahnya meninggal dunia. Kondisi ini lalu memaksa Hans untuk mulai bekerja di pabrik saat usianya baru 11 tahun. Baru bekerja sebentar, Hans sudah tidak betah. Keluarganya lalu berusaha untuk mendaftarkan dia pada berbagai pekerjaan lain, namun lagi-lagi tidak ada yang bertahan lama. Kecintaan Hans hanya pada literatur dan pertunjukan teater. Dia lalu berusaha menulis puisi dan drama, hingga akhirnya menemukan bakatnya dalam menyanyi dan membaca puisi. Pada tahun 1819, Hans pergi ke Copenhagen untuk menjadi penyanyi pertunjukan opera. Dia membawa sebuah surat rekomendasi untuk seorang penyanyi pertunjukan opera yang terkenal. Baru beberapa hari tiba di sana, Hans dihadapkan dengan kenyataan hidup yang kejam. Uangnya sudah habis dan dia berada dalam kondisi yang penuh kelaparan. Saking kelamnya masa itu, terlintas dalam benaknya untuk bunuh diri. Beruntungnya, seorang komposer bernama Christopher Weiss dan seorang penyanyi Italia bernama Siboni bersedia merawat Hans dan memberikannya cukup uang untuk makan dan tempat tinggal. Bukan hanya itu, dia juga diberikan kelas latihan bernyanyi. Namun sayangnya, suara dan penampilan Hans tidak cukup baik untuk menjadi penyanyi opera. Dia pun tidak berkecil hati dan mencoba peran yang lain seperti penari atau aktor. Namun lagi-lagi, dia tidak cukup baik untuk memiliki karir di atas panggung. Kenyataan ini tidak membuat Hans menyerah. Dia berpikir, kalau dirinya tidak bisa tampil di atas panggung, maka dia bisa menulis dramanya. Pada usianya 17 tahun, semangat Hans yang pantang menyerah akhirnya terbayarkan ketika dia bertemu dengan seorang direktur dari Royal Danish Theatre. Direktur itu merasa Hans punya peluang untuk menjadi penulis yang sukses. Dia pun lalu berusaha untuk membujuk Raja Frederick ke-6 untuk mendanai sebagian pendidikan dari Hans dan berhasil. Hans lalu memulai pendidikannya di salah satu sekolah terbaik pada masa itu. Walaupun begitu, dia merupakan murid dengan nilai akademis yang biasa saja, kemungkinan karena dia menderita disleksia. Dia juga sering diejek oleh teman sekelasnya karena keinginannya untuk menjadi penulis. Ditambah lagi, Hans juga sempat tinggal di rumah kepala sekolahnya. Di sana, dia mengalami kekerasan fisik. Di kemudian hari, Hans mendeskripsikan pengalamannya di sekolah sebagai pengalaman yang paling menderita sepanjang hidupnya. Pendidikannya pun berlanjut hingga ke bangku kuliah. Di sana, Hans mulai mempublikasikan beberapa karya yang cukup sukses, mulai dari cerita pendek, cerita komedi, hingga kumpulan puisi. Pada tahun 1831, Hans memulai perjalanan ke beberapa negara di Eropa dan menuliskannya ke dalam sebuah buku.
Hingga 2 tahun kemudian, raja memberikan dia uang saku untuk mendanai petualangan berikutnya. Kali ini, dia menghabiskan waktu 18 bulan untuk mengunjungi beberapa negara, seperti Jerman, Swiss, Perancis, dan Italia. Sepanjang hidupnya, Hans menghabiskan hampir 15 tahun di negara lain. Pada tahun 1835, Hans menerbitkan novel pertamanya yang berjudul The Improvisatore yang berasal dari pengalaman pribadi. Novel ini merupakan kesuksesan karir pertamanya. Di tahun yang sama juga, Hans mempublikasikan kumpulan dongeng. Dongeng ini merupakan karya asli dari Hans dan berasal dari penceritaan ulang kisah yang dia dengar dari nenek dan orang lain saat masa kecilnya. Pada awalnya, Hans tidak terlalu bangga dengan karya dongengnya. Para teman dan kritikus dari Denmark membuat dia merasa ingin berhenti saja. Pada akhirnya, Hans bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan melihat sebuah karya dongeng sebagai puisi yang universal. Artinya, lahir dalam berbagai kultur budaya. Menariknya lagi, dongeng yang dibuat oleh Hans bukan hanya ditunjukkan bagi anak-anak, namun juga bagi pembaca dewasa. Karena setiap kisah memiliki makna yang berbeda bagi pembaca yang berbeda. Pada awal tahun 1840-an, Hans mulai menerima kesuksesan di mata internasional. Pada tahun-tahun berikutnya, dia mulai diperlakukan sebagai orang terkenal di Jerman dan Inggris. Kepopuleran Hans pun terus bersinar dan diperlakukan sebagai salah satu pilar penting di masyarakat. Menurut UNESCO, Hans merupakan salah satu 10 penulis dunia yang karyanya paling banyak dialih bahasakan. Bahkan saat ini, karyanya telah dipublikasikan ke lebih dari 125 bahasa di dunia. Namun, tidak semua karyanya diterjemahkan dengan tepat sesuai kisah aslinya. Hal ini disebabkan beberapa karya Hans cenderung sangat gelap untuk anak-anak. Jadi, diubah sedemikian rupa agar bisa dinikmati juga oleh anak-anak. Namun, perlakuan yang hangat dari dunia internasional berbeda dengan yang dialaminya di negara kelahirannya. Banyak orang di sana merasa kalau Hans tidak pantas diperlakukan seperti itu, karena latar belakangnya hanya merupakan anak dari pembuat sepatu. Pada usianya mendekati 70 tahun, pemerintah Denmark mendeklarasikan Hans sebagai kebanggaan negara. Sebagai bentuk penghargaan atas jasanya, raja kemudian membuatkan sebuah patung dirinya di King's Garden, Copenhagen. Ada fakta yang cukup menarik. Beberapa dongeng yang dibuat oleh Hans berasal dari refleksi masa kecilnya. Sebagai contoh, kisah The Ugly Duckling atau itik buruk rupa adalah refleksi dari perasaannya sendiri. Hans kecil seringkali diejek karena penampilannya dan suaranya yang nyaring. Kondisi ini membuat dirinya merasa terisolasi dan menyendiri. Seperti kisah The Ugly Duckling, Hans kecil kemudian bertransformasi menjadi angsa yang cantik saat dewasa. Dia juga merupakan salah satu penulis dongeng yang terkemuka di seluruh dunia. Beberapa dongeng yang lain berasal dari kesulitan hidupnya di masa kecil, seperti dibesarkan dalam kemiskinan, kehilangan ayahnya, dan harus bekerja di usia yang masih muda demi membantu ekonomi keluarga. Hidup sejatinya adalah sebuah dongeng yang sangat mengagumkan. Apapun yang kamu lihat dapat menjadi sebuah dongeng yang indah apabila kamu tahu bagaimana caranya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.